Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda sekalian berada. Saudara-saudara, lagu atau pujian yang baru saja saya nyanyikan adalah salah satu lagu yang biasa kami nyanyikan bersama dengan anak-anak sekolah minggu dalam kebaktian. Saudara, melalui lagu atau pujian yang sederhana ini, kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan itu memelihara dengan luar biasa. Burung pipit yang tidak bekerja, yang tidak menanam, tapi Tuhan pelihara, beri makan. Bunga bakung yang tidak memintal, Tuhan dandani dengan begitu indah. Nah saudara, itulah yang juga kita akan temukan dalam bacaan leksionari kita hari ini dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong perempuan Sunem ini melalui seorang raja yang jahat, yaitu Raja Yoram. Nah saudara, kalau ingin lebih lengkapnya membaca tentang awal kisah tentang perempuan Sunem ini, saudara nanti bisa membacanya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Nah saudara, terkhusus di bagian ini kita melihat bagaimana pertolongan dan pemeliharaan Tuhan lagi dan lagi dinyatakan bagi perempuan Sunem dan keluarganya ini. Saudara, kalau di masa lalu Allah telah memberikan pertolongan pemeliharaan, perempuan Sunem ini memperoleh seorang anak yang dikaruniakan Tuhan. Lalu ketika anak ini sakit dan meninggal, bagaimana Tuhan juga memberikan kesempatan anak ini bisa hidup kembali. Dan di kisah ini kita melihat lagi bagaimana Tuhan juga memelihara keluarga perempuan Sunem ini, di mana ketika mereka taat melakukan apa yang disampaikan oleh Elisa untuk pergi mengungsi, sebab di tempat mereka Tuhan akan mendatangkan kelaparan 7 tahun lamanya di dalam ayat yang ke-1. Lalu pergilah mereka mengungsi selama 7 tahun di negeri orang Filistin. Dan ketika mereka kembali, ternyata mereka mendapati rumah dan ladang mereka sudah ditempati orang lain. Sehingga saudara, datanglah ia mengadu kepada Raja Yoram yang pada waktu itu sedang berbincang-bincang dengan Gehasi di dalam ayat yang ke-4. Dan raja meminta Gehasi untuk menceritakan kepadanya tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Kok ya perempuan ini datang? Lalu Gehasi mengatakan, Tuanku, inilah perempuan itu yang saya ceritakan tadi. Dan inilah anaknya yang dihidupkan oleh Elisa. Dan saudara, lihatlah apa yang dilakukan oleh seorang Raja Yoram yang jahat. Saudara, dalam ayat yang ke-6, bagian akhir dia berkata, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu, sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ya, pemeliharaan Tuhan bagi perempuan Sunem ini Tuhan nyatakan lagi melalui seorang Raja Yoram yang jahat. Saudara, artinya apa? Tuhan itu punya begitu banyak cara di dalam memelihara dan menolong umatnya. Saudara, kita hanya bisa berpikir 1, 2, 3, 100 cara. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Kadang yang tidak pernah kita bisa pikirkan dan yang tidak masuk akal kita. Tapi Tuhan pakai cara itu untuk menolong dan memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara,
Jika di masa lalu perempuan Sunem ini sudah mendapatkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, di masa kini, maka di masa ketika cerita dalam pasal 8 ini terjadi pun Tuhan kembali menolongnya dan memelihara kehidupannya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saudara juga yakin bahwa Tuhan yang dulu yang sudah menolong dan memelihara kehidupan saya, di masa kini pun akan berbuat demikian. Di masa yang akan datang pun kehidupan saya pasti dipelihara, pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara, tinggal pertanyaannya bagi kita. Maukah kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita selalu berpegang teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan? Saudara akan menikmati, melihat bagaimana cara-cara Tuhan yang luar biasa di dalam memelihara dan menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian.